Oke, dan kita akan login ke dashboard adminnya, teman-teman. Di sini kita ketikkan saja untuk username-nya adalah admin dan passwordnya juga admin. Oke, lalu kita klik masuk ya. Baik, dan kita sudah dibawa ke halaman loginnya, teman-teman. Dan di sini ini memang masih sangat sederhana ya, tapi lumayan cukup fungsional bagi sebuah website koperasi simpan pinjam ya. Oke, teman-teman, untuk tutorialnya simak. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman saya akan bahas dan mendemokan aplikasi dari yaitu koperasi simpan pinjam. Oke teman-teman, dan di depan mata kita di sini saya sudah siapkan untuk file codingannya. Nanti silahkan teman-teman perhatikan. Di sini karena kita menggunakan kode igniter, di sini ada beberapa hal yang tadinya error teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini, nah ini teman-teman masuk nanti ke folder KSP. Di sini saya kasih nama dengan KSP ya untuk nama folder codingannya. Terus masuk ke sistem dan masuk ke core. Nah di sini ada common.php ya teman-teman. Ini bawaan dari kode igniternya sendiri. Di sini error ini karena memang kode igniternya yang dahulu teman-teman ini bawaannya tadi mengalami error ketika saya panggil di browsernya ya teman-teman, ketika saya compile. Jadi teman-teman harus mengganti dengan seperti ini ya. Oke, nah tadi saya sudah mencari solusi, ternyata errornya seperti ini teman-teman. Nah ini, nah errornya itu tadi ada seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, nah si pay return ya teman-teman yang $config ini, jadi teman-teman harus ubah menjadi seperti ini ya. Jika awalnya seperti ini, nanti teman-teman tinggal rubah saja menjadi seperti ini ya. Contohnya yang saya barusan, nah ini saya sudah rubah menjadi config di sininya return dan di sini dollar dan config juga. Nah ini karena bawaan dari kode igniter yang dahulunya seperti ini ya. Oke teman-teman, dan di sini dari bawaannya sendiri ini langsung return, tapi karena yang baru jadi kita harus kasih dollar dan config ya seperti itu, sehingga menjadi seperti ini. Ini di line 257 ya, di halaman 257 baris seperti itu ya teman-teman. Ini yang paling pertama. Oke, paham ya? Itu yang pertama. Oke, next langsung saja yang kedua teman-teman. Nanti teman-teman silahkan masuk ke database di sini ya. Di sini ada beberapa database, ini bawaan dari kode igniternya sendiri. Dan kita kembali lagi ya. Di sini saya akan sedikit review saja teman-teman, dan mungkin kita setting-setting yang paling pentingnya. Oke, kita akan masuk ke app KSP ya teman-teman. Nah di sini ini untuk pemanggilan si halamannya nantinya, ini untuk halaman websitenya ya. Oke, di sini ada change, ada config. Nah yang paling penting adalah di menu config ini yaitu untuk konfigurasi nantinya antara si file codingan ini dengan database-nya. Seperti itu, dengan backend ya, antara backend dan frontend kita nanti akan koneksikan. Oke, kita akan masuk ke file config di sini, config.php ya. Oke, kita klik. Nah, dan di sini jika nanti base URL-nya tidak ada, teman-teman, nah teman-teman tinggal isikan saja untuk base URL-nya sendiri ya, sesuai dengan nama si foldernya. Di sini kita karena menggunakan localhost ya, menggunakan SAMPP teman-teman. Jadi ketika saja http localhost lalu slash nama folder yang ini, nama folder codingannya ya. Ini nanti gunanya untuk memanggil ketika kita mau mengcompile di browsernya. Ya paham ya? Jika nanti settingan tidak seperti ini ya teman-teman, di file codingannya teman-teman setting seperti ini. Oke, next. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke database. Nah, di sini ini untuk pensettingan database. Nah, nanti akan dari atas. Jadi teman-teman tinggal scroll saja ke bawah, tinggal klik saja di sini. Nah, dan untuk settingannya sendiri, teman-teman di sini teman-teman samakan. Jika teman-teman tidak sama, silahkan teman-teman perhatikan di sini untuk konfigurasinya harus disamakan ya. Oke, yang pertama di sini untuk default hostname-nya teman-teman kasih dengan nama localhost. Terus username-nya teman-teman kasih dengan root ya. Dan passwordnya kosongkan saja karena kita menggunakan Windows. Berbeda kalau misalkan menggunakan Mac OS ya teman-teman, itu biasanya di sini kita kasih root juga kalau menggunakan Mac OS. Seperti itu.
Oke, next kita untuk nama databasenya. Ini nama databasenya ini disesuaikan saja ini ketika kita nanti membuat nama database di examnya ya. Oke, untuk drivernya di sini MySQL ya. Dan untuk ke bawahnya ini biarkan saja default bawaan dari kode igniternya sendiri. Oke, paham ya? Yang paling penting sebenarnya ini 4 ini ya, teman-teman, 4 baris ini. Yang pertama hostname, username, password, database ya. Jadi databasenya apa, nanti passwordnya kosongkan saja dan username-nya root, dan untuk hostname-nya kita kasih dengan localhost. Oke, mantap ya. Oke, next kita akan saya akan bahas di sini ke controller ya. Nah, di sini di controller ini ada index.html. Nah, ini konfigurasi nanti untuk akses forbidden-nya, teman-teman. Jadi ini settingan ini sebenarnya bawaan dari kode igniternya juga seperti itu. Lalu mungkin saya singgung juga di sini di folder model ya. Oke, kita masuk ke model. Nah, di sini ada index.html juga, teman-teman. Terus juga di sini ada keanggotaan, ada mdb ya, .php, dan juga di sini ada nasabah. Ini untuk coding-codingannya. Lalu sebenarnya tidak jauh beda, teman-teman. Ya, seperti biasanya kita menggunakan kode igniter ataupun PHP dan MySQL. Oke, di sini ada folder view, teman-teman. Nah, di folder view di sini ada keanggotaan nasabah ya, yang nantinya kita akan di websitenya ini akan menjadi sebuah menu ya, teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga ada menu login.php. Nah, ini untuk konfigurasi dari menu loginnya ya, ini untuk div-nya, teman-teman, seperti ini ya. Oke, paham ya, teman-teman? Next, langsung saja kita akan mencoba mengcompile nantinya ya. Langsung saja langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Silahkan teman-teman hidupkan examnya di sini. Nah, dengan satu catatan, untuk versi examnya teman-teman harus menggunakan versi exam yang support PHP 5. Karena saya menggunakan 2 versi examnya, teman-teman. Yang pertama saya instalkan di local C, yang kedua saya instalkan di local D. Yang saya instalkan di local C adalah PHP yang paling terbaru yang support PHP 7 ke atas. Dan yang kedua saya instalkan di local D, yaitu yang support PHP 5 untuk examnya ya. Karena biasanya saya suka menggunakan kode igniter, Laravel ataupun PHP dan MySQL. Oke, next, paham ya? Hidupkan Apache dan MySQL-nya saja sehingga ini examnya running. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal new tab saja. Di sini kita akan coba compile si folder project codingan yang tadi kita telah setting dan kita telah buat, teman-teman. Di sini teman-teman ketika saja localhost lalu nama folder project codingan ya. Oke, kita kembali lagi ke codingannya. Nah, untuk nama folder codingannya adalah ini, KSP ya. Oke. Tapi sebelum kita mengcompile, kita akan membuat database terlebih dahulu, teman-teman ya. Sorry. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja localhost lalu phpMyAdmin. Oke, gengs. Di sini teman-teman ketikkan saja localhost /phpMyAdmin. Lalu teman-teman tinggal klik enter saja. Oke, next. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal buat nama database terlebih dahulu. Kita klik new saja di sini. Oke, lalu kasih nama di sini untuk basis datanya atau nama databasenya, teman-teman. Untuk nama databasenya itu harus sama dengan apa yang telah kita setting tadi. Oke, lalu masuk ke folder database. Di sini teman-teman masuk ke folder KSP, lalu teman-teman masuk ke folder app KSP ya. Langkah selanjutnya teman-teman di sini tinggal masuk ke folder config. Oke, di sini di folder config tadi ya gitu masuk ke file database.php. Kita klik saja. Nah, yang saya tadi singgung adalah di sini teman-teman untuk nama databasenya. Oke, untuk nama databasenya sendiri teman-teman di sini saya kasih nama dengan KSP ya. Ini harus sama. Jadi teman-teman ketika membuat di phpMyAdmin juga nanti di sini harus sama ya. Seperti itu. Oke, di sini KSP, lalu teman-teman masuk ke phpMyAdmin-nya juga di sini kasih namanya dengan KSP ya. Seperti itu. Lalu teman-teman nanti klik buat saja untuk nama databasenya. Dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik import ya. Oke, langkah selanjutnya kita cari file di mana file databasenya telah kita simpan ya. Tadi kita sudah simpan di local D di mana kita menginstalkan examnya. Lalu masuk ke folder exam dan masuk ke folder ht.cs, lalu masuk ke codingannya di sini yaitu KSP. Oke, lalu masuk ke file databasenya yaitu ksp.sql. Kita klik saja lalu nanti teman-teman klik open untuk mengimpor databasenya. Oke, paham ya?
Setelah itu teman-teman nanti tinggal scroll ke bawah lalu klik kirim. Tunggu hingga proses pengimportan database selesai ya. Mungkin membutuhkan beberapa menit ya, seperti itu. Paham ya? Di sini karena saya sudah membuatnya, karena saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, langsung saja kita akan buka teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mengimpornya, kira-kira untuk tabel-tabelnya akan seperti ini. Oke, kita akan buka saja di sini. Untuk nama databasenya itu KSB, kita klik saja. Baik teman-teman, dan inilah tabel-tabel yang ada dalam si database KSP ya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Oke, di sini ada tabel cicilan, keanggotaan, nasabah, pinjaman, preference, juga di sini ada simpanan dan user ya. Oke teman-teman, dan yang paling penting mungkin di sini saya akan singgung dan biasanya teman-teman ada kendala juga. Oke, langsung saja kita klik di sini untuk tabel user. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, untuk nanti masuk ke websitenya. Di sini untuk username dan passwordnya, teman-teman kita menggunakan admin dan passwordnya admin karena ini di encrypt menggunakan MD5. Atau nanti teman-teman kalau misalkan mau mengubah, teman-teman tinggal klik ubah saja di sini ya. Oke, tinggal klik ubah lalu nanti username-nya teman-teman sesuaikan, dan untuk passwordnya teman-teman ubah menjadi MD5 di sininya. Nah, seperti itu. Dan di sini teman-teman tinggal ubah ya. Oke, paham ya kalau teman-teman nantinya mau mengedit si username dan passwordnya. Oke, next langsung saja kita akan mencoba mengcompile si folder project codingannya. Kita new tab saja di sini, dan di sini teman-teman tinggal ketikkan saja localhost. Oke, lalu slash nama si folder project codingan, yaitu di sini teman-teman KSP ya, KSP Koperasi Simpan Pinjam. Oke, kita klik enter saja. Oke, mantap ya. Di sini kita sudah dibawa ke halaman loginnya, teman-teman. Oke, untuk username-nya tadi kita sudah ingat-ingat, yaitu admin ya, teman-teman, dan untuk passwordnya juga admin. Oke, lalu kita klik masuk di sini. Dan ya, mantap ya teman-teman. Ini memang masih sangat sederhana dan nanti teman-teman bisa kembangkan lagi. Tapi untuk sebuah website Koperasi Simpan Pinjam ini lumayan cukup fungsional ya, sesuai dengan apa kinerja yang ada di dalam Koperasi Simpan Pinjam. Oke, next di sini saya akan demokan dan saya akan review dari menu-menunya, dan saya akan jelaskan menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, next di sini ada nasabah, ada simpanan, pinjaman, keanggotaan, dan admin. Oke, yang pertama di sini kita klik saja nasabah, teman-teman. Dan di halaman bodinya di sini ada data nasabah dan tambahkan nasabah ya, seperti itu. Oke, kita buka di sini untuk nasabahnya. Nah, ini untuk nasabah ya. Ini untuk halaman awal. Terus juga di sini untuk simpanan. Oke, teman-teman, di sini simpanan ada data simpanan, tambah simpanan, ambil simpanan, laporan simpanan. Nah, di sini teman-teman nanti kalau misalkan sudah diinputkan, maka datanya akan tampil di sini. Oke, kita misalkan tambah simpanan. Oke, di sini teman-teman nanti tinggal klikkan saja nomor anggotanya, nanti teman-teman bisa search ya. Kalau misalkan mau mencari data simpanannya. Oke, misalkan di sini ambil simpanan. Ini juga nanti tinggal tambahkan ke anggotanya. Ini karena masih kosong belum diinputkan, jadi halamannya seperti ini. Oke, di sini untuk laporannya nanti kalau misalkan datanya sudah banyak, maka nanti di sini kita bisa melihat data laporan yang ada di dalam sistem Koperasi Simpan Pinjam ini ya. Misalkan di sini jenis simpanannya apa ya, misalkan pokok, wajib, misalkan di sini atau bunga simpanan, terus periodenya ya, semua periode, misalkan teman-teman bisa download ya untuk laporannya. Ini karena masih kosong belum kita inputkan. Oke, next langsung kita masuk ke menu pinjaman. Nah, di sini di menu pinjaman jenisnya apa, tinggal uang atau barang ya nanti. Terus nanti di sini tinggal isikan saja datanya sesuai yang dibutuhkan. Oke, next bayar pinjaman di sini ya. Nah, ini untuk nomor nasabahnya berapa, jadi nanti kita bisa lihat di sini karena ini masih kosong. Jadi nanti teman harus di sini keanggotaannya dulu. Jadi
Kalau sudah bisa diinputkan, nanti teman-teman tinggal klik nomor nasabahnya saja dan nanti akan muncul beberapa datanya. Oke, di sini ada laporan pinjaman ya. Nah, ini untuk laporannya. Jadi seperti yang tadi juga bisa kita download ya, teman-teman, untuk laporannya. Oke, next kita masuk ke anggotaan di sini. Nah, di sini untuk keanggotaan ya. Nanti teman-teman untuk bisa melihat keanggotaan dari nasabahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tabel nomor jenis rupiah di sini ya. Terus di sini simpan pinjam wajib, terus bunganya misalkan ini berapa persen, terus dendanya berapa, terus keterangannya apa ya. Di sini misalkan setelah simpanan di atas 1 juta ya. Terus di sini actionnya, jadi kita bisa edit ya, ataupun kita bisa menghapusnya. Oke, next kita akan masuk ke menu yang terakhir adalah menu admin di sini. Oke, gengs, dan di sini teman-teman untuk menu admin, jadi teman-teman untuk masuk ke dashboard adminnya nanti teman-teman bisa bisa menambahkannya di sini ya. Misalkan kita akan tambahkan admin ya. Misalkan namanya di sini ya udah Bayu Tutor lagi ya, di sini Bayu Tutor ya. Terus di sini levelnya sebagai admin, Taylor ataupun apa, kita kasih admin saja. Username-nya misalkan Bayu Tutor, passwordnya misalkan Bayu Tutor juga ya. Oke, kita paste. Lalu kita klik simpan. Oke, berhasil ditambahkan, kita klik oke. Dan untuk adminnya sudah ditambahkan di sini yaitu Bayu Tutor. Oke, kita akan coba jajal teman-teman. Kita akan keluar lagi ya. Oke. Dan di sini teman-teman tinggal ketikkan saja Bayu Tutor ya. Oke, dan passwordnya juga Bayu Tutor. Kita klik masuk. Oke, dan kita berhasil masuk ke halaman adminnya. Mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, dan itu saja mungkin di pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Jika teman-teman juga yang mau donasi, silahkan saja klik di link deskripsi. Dan jika nantinya ada kendala, silahkan juga jatuhkan saja di kolom komentar. Nanti Mimin akan coba bantu bagi teman-teman semua. Bagi yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah yang warna merah. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Like, comment, share juga ke teman-teman yang lainnya, agar apa yang kita tahu, orang lain pun tahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.